Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Dakikil selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini saya Iksan April Maulana dengan NIM 2303112297 akan menjelaskan mengenai preprocessing. Selanjutnya kita akan masuk mengenai apa itu preprocessing. Preprocessing sendiri itu mengacu pada langkah transformasi yang diperlukan pada data sebelum diterapkannya pada algoritma pemrograman. Secara definisi, preprocessing itu teknik yang digunakan untuk mengubah raw data atau data mentah menjadi sebuah data yang clean. Kemudian kegunaan dari preprocessing ini sendiri adalah yang pertama itu untuk mencapai hasil terbaik dari model yang diterapkan dalam machine learning, di mana format data yang ditetapkan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa model machine learning tertentu itu membutuhkan informasi dalam format tertentu, misalnya algoritma random forest yang tidak mendukung nilai nol. Kemudian yang kedua itu kumpulan data itu memiliki format yang sedemikian rupa sehingga dapat dijalankan pada lebih dari satu algoritma machine learning dan juga deep learning. Kemudian akan dipilih model yang paling terbaik. Dalam hal ini kita akan membahas 3 tahapan dalam preprocessing. Yang pertama kita akan membahas mengenai penanganan missing value, kemudian rescaling data menggunakan min-max, dan juga standardize dari data. Oke, di sini kita akan masuk aja ke praktiknya. Bagaimana cara melakukan preprocessing missing value, penanganan terhadap missing value ini. Pertama itu kita import, sudah jelas import pandas, karena di sini kita ingin menggunakan file dari Microsoft Excel, sehingga kita menggunakan library pandas dalam penanganannya. SPD. Kemudian data dot read underscore csv. Dalam kurung ini yang kita masukkan adalah file nama dari data CSV yang kita punya. Sini saya punya data shopping. Sini saya punya data shopping data. .csv. Kemudian data .hit. Oke, maka data dari shopping data CSV ini akan muncul yang menunjukkan di sini ada customer ID, genre, age, annual income dan juga spending score. Kemudian dari data yang telah ditampilkan ini kita bisa melihat seberapa banyak missing value yang ada di dalam data. Pertama kita print. Di sini menampilkan adanya 5 missing value, yaitu di age 1, di annual income 2, dan juga di spending score 2. Kemudian kita juga bisa menampilkan semua baris yang ada missing value-nya dengan cara
Kita kelupaan untuk memberi titik. Di sini juga terlihat bahwa baris pertama itu menunjukkan missing value, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan juga baris kelima. Untuk selanjutnya dalam penanganan missing value sendiri itu ada dua. Yang pertama itu dengan cara menghapusnya, dan yang kedua itu dengan cara menginput atau menambahkan data. Di sini saya akan melakukan cara yang kedua, yaitu mengisi missing value atau menginput data. Pertama, data. Ini menggunakan median karena median itu lebih tahan terhadap data outlier dibandingkan dengan menggunakan mean. Setelah kita selesai mengisi missing value pada kolom, selanjutnya kita jalankan dan kita lakukan print. Maka data yang sebelumnya mengalami missing value sekarang telah terisi. Selanjutnya untuk pembahasan kedua, yaitu kita melakukan rescaling data menggunakan min-max. Sebelumnya kita akan mencari tahu apa itu min-max sendiri. Min-max merupakan sebuah metode yang dianjurkan untuk kasus-kasus berbasis time frame analisis dan juga forecasting, di mana perhitungan dari metode ini itu dilakukan dengan mengurangi data yang asli dengan nilai minimal dari fitur tersebut. Kemudian hasil tersebut dikalikan dari hasil pengurangan nilai maksimal yang baru dengan nilai minimal yang baru, dan kemudian dibagi dengan nilai max dan min data di setiap fitur terakhir itu ditambahkan dengan nilai min yang baru. Oke, kita akan coba. Sebelum itu kita harus import terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memilih kolom numerik untuk dilakukannya scaling data. Pertama 6. Kemudian kolom. Age.
income, kemudian spending score. Ini akan menunjukkan kolom mana yang akan dilakukannya scaling. Selanjutnya itu kita membuat objek scalar min-max, yang mana min-max ini akan mengubah data ke range 0 sampai 1. Dan kemudian kita akan copy data frame supaya data asli itu tidak berubah. Setelah berhasil kita copy, selanjutnya adalah kita akan menerapkan transformasi scaling ke dalam kolom numerik. Sini kita menggunakan min-max data. Scalar dot fit. Transform. Selanjutnya, setelah kita melakukan transformasi scaling ke kolom numerik, selanjutnya kita akan melihat hasil dari transformasi. Di sini hasil dari setelah kita melakukan data transformasi. Ini pada 5 baris pertama menunjukkan perubahan penghitungan min-max. Dan pembahasan terakhir yaitu kita akan melakukan standardized data. Lalu standardized data sendiri itu apa sih? Kita akan lihat pengertiannya. Di mana standardized data atau standarisasi adalah sebuah metode yang sering digunakan dalam berbagai penelitian berbasis data mining, di mana perhitungan ini dilakukan berdasarkan MEAN, nilai rata-rata, dan juga standar deviation atau simpangan baku dari sebuah data. Ini kita akan coba melakukannya, mempraktekannya. Yang pertama dalam hal ini itu kita harus mengimport library dari standar scalarnya.
Kemudian selanjutnya kita akan membuat objek scalar dari standar ini yang akan mengubah data ke distribusi mean yang nantinya didefinisikan 0 dan juga STD atau standardized data yang akan didefinisikan sebagai 1. Selanjutnya kita akan mengopi data frame supaya data asli itu tidak berubah, sama seperti cara sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan kembali transformasi standarisasi ke dalam kolom numerik. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat dari hasil transformasi pada baris 5 pertama. Nah, ini menunjukkan hasil dari standardized data. Itu menggunakan mean atau rata-rata dan juga simpangan baku. Sekian pembahasan mengenai preprocessing. Saya Ihsan Apri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.